Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka fahma ulama'ika al-amilin wa ilhama awliyaika as-salihin. A'inna ya Rabbana ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Warzuqna ya Rabbana tawbata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para pemirsa dimanapun Anda berada, dan juga yang ingin mengikuti silakan, bersilakan. Masya Allah. Kita, Masya Allah, sudah masuki hikmah, kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-114. Yang bunyinya adalah, jika engkau dalam karunia, nikmati dan syukuri. Jika engkau dalam ujian, yakini bahwa itu tidak selamanya, yang akan berakhir dengan kenaikan derajat. Jika engkau dalam karunia, nikmati dan syukuri. Bagaimana kita menghadapi nikmat? Dan bagaimana di saat ada ujian? Kalau kita diberi oleh Allah karunia, maka syukuri karunia tersebut dengan menggunakan sebagaimana yang Allah ajarkan. Kita boleh kok makan enak, kita boleh tidur di tempat yang nyaman, kita membuat rumah yang bagus, kita boleh naik kendaraan yang bagus, boleh. Dalam irama mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mensyukuri, menikmati, bukan sombong. Akan tapi banyak di antara hamba Allah, di saat mendapatkan karunia Allah, seolah-olah ia menikmati, akan tapi ia telah menyombongkan dirinya dengan nikmat tersebut. Ditandai dengan dia mengendarai mobil mewah, akan tapi merendahkan yang lainnya. Rumah megah, rumah mewah untuk merendahkan yang lainnya. Maka sesungguhnya dia tidak menikmati. Menikmati dan mensyukuri, menikmati. Ya sudah, kita nikmati. Makanan kita nikmati. Seperti yang dikisahkan dari Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib suatu ketika. Beliau ditegur, kenapa wahai Ali engkau minum air dingin? Maksudnya, kok urusanmu hal-hal yang lezat-lezat, kelezatan minum air dingin. Kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan bahwa aku minum air dingin adalah untuk liastakhrija syukra min samimi qalbi. Untuk agar aku bisa mengeluarkan syukur dari dalam kalbuku. Jadi menikmati karunia adalah boleh, tujuannya harus jelas agar kita bisa menghadirkan puji syukur kepada Allah. Akan tapi kalau orang menikmati karunia tapi menjadikan sombong, musibah. Artinya dia tidak menikmati. Dia menjadi orang sombong dengan karunia, dan memang kesombongan itu karena karunia. Orang diberi oleh Allah tahta, sombong dengan tahtanya, diberi harta, sombong dengan hartanya. Maka dengan karunia, sombong dengan kecantikannya, kegantengannya, kekuatannya, kesehatannya, dan seterusnya. Karunia menjadikan sifat sombong, maka itu bukan menikmati. Akan tetapi menikmati adalah dalam irama mensyukuri. Jadi di saat kita menikmati karunia, kita akan menggunakan karunia untuk sesuatu yang Allah ridhai. Bukan untuk sesuatu yang Allah murkai. Dan kemudian di saat kita menikmati tersebut, kita langsung sadar bahwa ini karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna menikmati. Islam tidak melarang kok kita menjalani hidup dengan baik. Bahkan diajarkan dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Islam tidak mengajarkan kita untuk menjadi orang miskin. Akan tapi kalau ada orang ditakdirkan oleh Allah menjadi miskin, tidak boleh dia berpatah semangat juga. Karena karunia Allah sangat luas, bisa merubah siapapun. Tidak boleh merasa terpuruk dengan kemiskinan. Yang jelas Islam tidak mengajarkan orang bersengaja menjadi miskin. Bersengaja menjadi rendah, tidak.
Akan tapi di saat dia dijadikan oleh Allah tidak mampu, miskin, dan seterusnya, dia tidak merasa terpuruk dengan itu semuanya. Karena apa? Dia faham hikmah berikutnya. Jika engkau dalam ujian, yakini bahwa itu tidak selamanya. Seorang miskin sepanjang hidupnya. Miskin, anggap saja. Yang paling miskin saat ini ternyata sepanjang hidupnya dia miskin. Sepanjang hidupnya dia melarat, akan tapi dia sadar kalau itu ujian. Dan orang kalau diuji mau naik pangkat, ternyata apa ujiannya panjang, ujiannya amat berat. Karena ujiannya berat dan amat panjang, maka hadiahnya pun juga tinggi. Pangkat tinggi akan ia raih. Sampai mati, ya. Sampai mati dia melarat. Sampai nanti dia nyungsep. Sampai mati kehidupannya tidak baik. Akan tapi dia di saat diuji oleh Allah dengan kemiskinan tersebut, dia tidak marah kepada Allah. Tidak merasa gundah dengan kemiskinannya. Bahkan dia tetap merasa bahwasanya dia kaya hati. Dia nyaman saja. Tidak karena kefakirannya lalu dia korupsi. Tidak karena kefakirannya lalu dia nyuri. Tidak. Dia fakir dan fakir dan fakir. Itu diuji Allah dan ternyata berakhir dengan kematian. Setelah mati sama si kaya dan si melarat kalau sudah meninggal dunia. Tidak punya harta apa-apa. Akan tapi bedanya, si fakir yang dengan penuh kesabaran, sejak dia meninggal dunia, dia meninggalkan kefakiran yang sesungguhnya. Dia meninggalkan kefakiran. Menuju mana? Menuju karunia Allah. Pahala daripada kesabaran yang pernah ia hadirkan di saat menghadapi ujian. Dan semuanya akan berakhir. Maka yang punya karunia hendaknya bersyukur. Adapun yang diuji oleh Allah dengan sakit akan berakhir. Antara sehat atau kematian. Kematian bagi orang beriman, no problem. Sampai disabdakan dalam satu riwayat, baginda Nabi SAW menyebutkan, ajaban, ya amri ummati, inna amrahu kullu khair, wa la yakunu dhalika illa li mu'minin. Ajaban li amri ummati, mengherankan urusan umatku. Inna amrahu kullu khair. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusannya baik-baik. Wala yakunu dzalika illa lil mu'minin, dan itu tidak boleh terjadi kecuali untuk orang beriman. In asabathu sarra syakar kana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan karunia, ia bergegas untuk mensyukuri nikmat tersebut, maka hal itu yang baik bagi dia. Wa idza asabathu dharra, kalau ternyata mendapatkan ujian dan musibah, sabar lalu dia bersabar, kana khairan lahu, maka itu baik bagi dia. Jadi di hadapan Allah intinya, ada orang kaya raya, dia berderma dengan kekayaannya, dia beruntung. Memang untuk menjadi mulia, dia banyak bersedekah, banyak berbuat baik dengan kekayaannya. Akan tapi si fakir ternyata dengan kesabarannya, nanti ketemu di surga, antara sabirin dan syakirin, antara orang sabar dan orang syukur. Kisahnya di dunia saja. Maka dari itu yang punya karunia, diberi Allah karunia lalu tidak mensyukuri nikmat tersebut. Dengan menggunakan nikmat tersebut sebaik-baiknya. Apakah untuk dinikmati oleh dirinya dengan cara yang halal? Kemudian atau dibagi kepada yang lain, atau membuat program kemuliaan dakwah dan seterusnya. Tanpa itu maka dia akan menjadi orang sia-sia. Di saat menghadap kepada Allah dia tidak punya apa-apa. Begitu sebaliknya, ada orang di dunia fakir, ternyata di akhirat juga tidak kalah fakir. Sudah fakir di dunia, tamaknya yang ada, rakusnya yang ada. Marah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terima dengan apa yang Allah berlakukan kepada dia. Kerjaannya marah saja. Tidak terima dengan apa yang Allah berlakukan, maka ketahuilah dia di dunia fakir. Ternyata lebih serem lagi di saat menghadap kepada Allah. Dia sangat fakir, tidak ada amal baik yang ia lakukan. Maka dari itu, hai hamba Allah, siapapun Anda yang punya tahta, hai hamba yang punya tahta, tahtamu akan berakhir. Sampai kapan Anda menjabat sebagai orang ketua RT, lurah, wali kota, gubernur, bahkan presiden? Berapa lama Anda? Kami ingatkan kepada siapapun, jadilah Anda presiden ahli surga di masa depannya, gubernur ahli surga, wali kota ahli surga, pejabat yang ahli surga. Karena apa? Takut kepada Allah, memikirkan kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Nikmati karunia yang Allah berikan kepadamu dari tahta, untuk berbuat baik dengan tahta tersebut. Yang diberi Allah harta, berbuat baik dengan hartanya. Yang diberi oleh Allah kekuatan, dengan kekuatannya. Dan seterusnya. Kita harus cerdas bahwa semua karunia yang Allah berikan kepada kita itu ada pesannya. Pesannya adalah, hai hambaku, aku kirim kepadamu karunia tahta. Aku kirim kepadamu karunia harta. Sekarang ayo menuju kepadaku. Kita dibekali oleh Allah untuk menghadap kepada Allah. Dibekali dengan kekayaan, dibekali dengan kesehatan, dibekali dengan yang lainnya. Maka kita harus paham. Kemudian di saat kita diuji, gak akan berakhir ujian. Kadang Allah menghentikan ujian yang Allah timpakan kepada kita di dunia. Mungkin sakit kemudian sembuh. Mungkin punya utang kemudian terbebaskan. Mungkin fakir kemudian dicukupi. Dan begitu seterusnya.
Di dunia ini, lihat kisah musibah akan berakhir. Sampai nanti di saat naudzubillah, di saat naudzubillah kalau orang di dunia tidak baik, ternyata dia mengakhiri kehidupannya dengan tidak baik, namanya su'ul khatimah. Sehingga di dunia tidak baik, di akhirat pun menjadi tidak baik. Akan tapi, ayo kita menjadi orang cerdas. Di saat Allah berikan karunia, kita syukuri. Kita gunakan untuk yang Allah ridhoi. Bukan berfoya-foya dengan tidak jelas. Kita ingin membangun umat dengan apa yang Allah berikan pada kita. Kemudian setelah itu, di saat Allah menguji kepada kita, ayo kita yakini bahwa ini adalah pengangkatan derajat untuk kita. Kalau kita faham makna ini, Allah akan derajat kita dengan kesabaran kita. Dan semuanya akan berakhir. Kalau tidak berakhir di dunia, maka akan berakhir dengan kematian kita. Sehingga seorang yang diuji Allah dengan bermacam-macam ujian, kemudian meninggal dunia, ketahuilah setelah itu, dia berada di surga tertinggi. Pangkatnya orang-orang sabar. Maka dari itu, siapapun dari Anda, renungi kehidupan Anda. Kaya dan melarat gelar di dunia. Akan tapi di surga semuanya ada. Ada orang kaya masuk surga, ada orang melarat masuk surga. Permasalahan bukan karena melarat dan karena kaya. Karena memang mereka adalah para kekasih-kekasih Allah. Siapapun Anda, ayo berusaha menjadi orang yang lebih baik dari hari ini. Berusaha menjauhi keharaman. Semakin dekat kepada Allah. Jangan berprasangka buruk kepada hamba Allah. Jangan berprasangka buruk kepada Allah. Indah, yuk, indah dalam kehidupan. Indah di dunia dan indah di akhirat. Masya Allah, kepada semua yang mengikuti acara ini kami ucapkan terima kasih. Dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Semoga kita semakin cinta baginda Nabi. Panjang umur, sehat, afiat. Dan semuanya kelak diberi oleh Allah husnul khatimah. Husnul khatimah berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah.